Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah pemrograman mahir dengan dosen pengampu yaitu Ibu Liza Afrianti MKom. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama Eka Sinta Aprilia, yang kedua yaitu Irna Syaputri, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga yaitu Mita Trileoni. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian grab. Apa itu grab? Grab merupakan struktur matematik yang mempresentasikan relasi antar entitas di dunia nyata. Sebagai contoh, graf pada gambar 12.1 yang mempresentasikan jalan dan jaraknya di antara kota-kota di Sumatera Utara. Atau hanya ilustri saja, tidak sesuai dengan peta sebenarnya. Ini adalah gambar dari 12.1, yaitu suatu graf yang dapat digunakan untuk memodelkan jarak antara. Graf memuat sehimpunan vertex atau simpul atau titik dan sehimpunan tepi yang menghubungkan antar vertex. Untuk lebih memudahkan, suatu graf didefinisikan sebagai G sama dengan VE, di mana V mempresentasikan sehimpunan vertex dan E mempresentasikan sehimpunan tepi. Sebagai contoh, V dan E untuk graf pada gambar 12.1, yaitu V terdiri dari Bali G, Parapat, dan Raya, Tebing, Siantar, Perdagangan, Sipirok, Tanjung, Binjai, Medan, Asahan, Kisaran. Dan E terdiri dari Bali G, Parapat, Bali G, Tebing, Bali G, Siantar, dan Parapat, Siantar. Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu yang pertama vertex. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. Yang kedua yaitu edge. Edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Selanjutnya yaitu insiden. Jika M merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W, yang ditulis E sama dengan VW, maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan V dan W. Adjacent. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent. Bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut, simpul V dan W disebut adjacent. Pada graf berarah, simpul V disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke F. Degree. Degree adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul. In degree, sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Selanjutnya out degree. Sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Selanjutnya yaitu pad. Pad merupakan serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Graf tak berarah atau undirected graph atau non-directed graph, yaitu urutan simpul dalam sebuah busur yang tidak dipentingkan. Misalnya busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Selanjutnya yaitu graf berarah atau directed graph, yaitu urutan simpul yang mempunyai arti. Misalnya busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Kemudian ada graf berbobot atau weighted graph, yaitu jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Yang kedua, bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Panjang busur atau bobot mungkin tidak digambarkan secara panjang yang proporsional dengan bobotnya. Misalnya bobot 5 digambarkan lebih panjang dari 7. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis graf. Jenis graf yaitu ada graf tak berarah atau undirected graph atau non-directed graph, yaitu graf yang dimana urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Graf berarah atau directed graph.
yaitu graph di mana urutan simpul dalam sebuah busur memiliki arti atau dipentingkan. Materi selanjutnya yaitu representasi graph. Representasi graph dalam bentuk metrik, yaitu agensi matrik graph tak berarah, seperti yang ada di gambar di layar. Yang kedua, representasi graph dalam bentuk matriks. Representasi graph dalam bentuk linked list, yaitu agensi list graph tak berarah. Yang kedua digambarkan sebagai sebuah simpul yang memiliki dua pointer. Di sini ada dua simpul, yaitu simpul vertex dan simpul edge. Leaf itu menunjuk ke simpul vertex berikutnya dalam urutan simpul yang ada. Simpul edge leaf itu menunjuk ke simpul vertex tujuan yang berhubungan dengan simpul vertex asal. Right dalam simpul edge yaitu menuju ke simpul edge berikutnya bila masih ada. Selanjutnya yaitu metode pencarian vertex. Metode pencarian vertex itu ada dua, yaitu DFS dan BFS. DFS atau Depth First Search, yaitu pencarian dengan metode ini dilakukan dari node awal secara mendalam hingga yang paling akhir atau dead end, atau sampai ditemukan. Dengan kata lain, simpul cabang atau anak yang terlebih dahulu dikunjungi. Proses pencarian dilakukan dengan mengunjungi cabang terlebih dahulu hingga tiba di simpul terakhir. Jika tujuan yang diinginkan belum tercapai, maka pencarian dilanjutkan ke cabang selanjutnya. Turun ke bawah jika memang masih ada cabangnya. Begitu seterusnya hingga diperoleh tujuan akhir, atau disebut goal. Depth first search memiliki kelebihan antaranya yaitu cepat mencapai kedalaman ruang pencarian. Selanjutnya yaitu Breadth first search atau BFS, yaitu pencarian yang dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap node secara sistematis pada setiap level hingga keadaan tujuan atau goal state yang ditemukan. Atau dengan kata lain, penelusuran yang dilakukan adalah dengan mengunjungi tiap-tiap node pada level yang sama hingga ditemukan goal state-nya. Pengimplementasian BFS dapat ditelusuri dengan menggunakan daftar atau list, open dan closed untuk menelusuri gerakan pencarian di dalam ruang keadaan. Keuntungan menggunakan Breadth first search ini diantaranya yaitu tidak akan menemui jalan buntu, dan jika ada satu solusi maka Breadth first search akan menemukannya, dan jika ada lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan ditemukan. Selanjutnya yaitu materi dari minimum spanning tree. Apa itu spanning tree? Spanning tree terdiri dari sebuah node dalam graf dan beberapa edge sehingga semua node saling terhubung. Spanning tree merupakan graf terhubung yang diperoleh dari mutual circuit dalam graf. Bobot spanning tree adalah jumlahan dari bobot edge. Adapun gambar dari spanning tree yaitu graf dan spanning tree berbobot. Minimum spanning tree adalah graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam graf, tidak memiliki arah dan memiliki bobot paling minimal. Algoritma dalam MSD yang pertama yaitu PRIMS, yang mempunyai langkah-langkah yang terdiri dari yang pertama ambil edge dengan bobot terkecil pada tree, yang kedua ambil edge yang bersisian dengan node di T dengan bobot minimum yang menambah node baru atau tidak membentuk sirkuit pada tree. Yang terakhir yaitu ulangi langkah 2 sebanyak N sampai 2 kali. Yang kedua yaitu Kruskal, yang mempunyai langkah-langkah yaitu yang pertama graf pada awalnya hanya terdiri dari node saja, yang kedua tambahkan edge berdasarkan bobot yang paling kecil, dan edge yang ditambahkan tidak membentuk sirkuit. Ulangi langkah 2 sebanyak N sampai 1 kali. Contoh program graph. Contoh program graph itu akan dibahas oleh Mita Triliuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat
tentang contoh program Grab. Nah, di sini sudah ada program dari Grab. Yang mana yang akan kita buat itu pertama import java.util dan import java.lang. Nah, di sini sudah ada program yang kita beri nama kelasnya Grab. Kemudian kita bikin class age implements comparable age integer src dash dan wake, yang mana src dash dan wake ini merupakan nama variabelnya. Kemudian public integer compare to age compare age, return this wake compare age wake. Kemudian integer v age integer parent, yang mana v ini merupakan jumlah simpul, v besar ini merupakan jumlah simpul, dan e besar ini merupakan jumlah sisi. Kemudian di sini grab integer v kecil, integer e kecil. V besar sama dengan v kecil, e besar sama dengan e kecil, age new age. Kemudian langsung saja di sini kita bikin void crosscall mst. Kemudian kita cetak gunakan system.out.println, just printing out age. Mana tadi age. Nah, langsung saja ke sini. Age result sama dengan new age, v kurang 1, parent sama dengan new integer v. Kemudian kita gunakan perulangan, for sama dengan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari atau kecil dari v, i plus plus, dan i sama dengan i. Integer e sama dengan 0, i sama dengan 0. Kemudian langsung saja di sini kita akan cetak following are the age in the construct mst. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai-nilai dari grafik seperti ini, yang mana nilai v atau jumlah simpulnya itu sama dengan 4, nilai integer nilai jumlah sisinya itu sama dengan 5. Kemudian untuk menambahkan tepi 0 ke 1 itu kita menggunakan grab.age dan kurung siku 0 src sama dengan 0. Kemudian grab age dan kurung siku 0 dash sama dengan 1, grab age width sama dengan 10. Begitu juga untuk menambahkan tepi 0 ke 2, 0 ke 3, tepi 1 ke 3, dan 2 ke 3. Baik, langsung saja kita coba jalankan programnya. Nah, di sini sudah ada output dari program tersebut. Baik, hanya itu penyampaian singkat saya tentang contoh Grab ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Eka. Kepada Eka dipersilakan. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Kruskal. Kita akan mencari minimum spending tree dari menggunakan algoritma Kruskal. Jadi, apa itu minimum spending tree? Jadi, kita di sini akan mencari sebuah bobot yang paling minimum dari sebuah graf menggunakan tree, yang dimana sesuai dengan tree, yakni tidak boleh ada sirkuit di dalamnya. Jadi, kita akan mencari bobot minimum dari sebuah graf menggunakan tree, yang dimana tidak boleh ada sirkuit di dalamnya. Yang pertama, kita akan mengimport Java util bintang, atau di mana kita akan menginput segala library yang ada di Java ini, teman-teman. Lalu kita buat kelas yang kita beri nama dengan Kruskal MST.
Lalu di sini kita akan menginputkan variabel atau mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer yang dimana kita di sini akan membuatnya statik yang artinya dapat digunakan di luar kelas dari ini teman-teman. Jadi di sini variabel V ini kita isi dengan 5. Nah, kenapa 5? V ini maksudnya vertex teman-teman. Jadi vertex ini sini. Jadi kita akan membuat graf seperti ini. Seperti ini. Vertex itu yakni yang 0, 1, 2, 3, dan 4 ini, teman-teman. Nah, itulah dia yang namanya vertex atau titik-titik dari grafnya. Nah, di sini kita akan inputnya 5, lalu kita akan menginput array parent yakni yang bertipe data integer, lalu kita deklarasikan kembali variabel inv, yang dimana ini untuk isi dari vertexnya, teman-teman. Jadi ini jumlah vertexnya, ini isi dari vertexnya. Di sini lalu kita buat fungsi yang kita beri nama find dengan tipe data integer yang ada yang berisi parameter variabel i yang bertipe data integer. Lalu sini kita akan membuat perulangan. Di sini kita akan mencari set dari vertex i-nya. Kita akan membuat perulangan yang dimana jika indeks i itu tidak sama dengan i, maka i ini akan menyimpan array dari parent i. Jadi jika parent ini tidak sama dengan i, maka dia akan menyimpan i ini akan menyimpan data dari array parent i, lalu akan mereturn atau mengembalikan nilai dari i-nya tersebut. Lalu selanjutnya yakni kita buat fungsi union 1 yang bertipe data yang berparameter yang parameternya i dan juga j, variabel i dan juga j yang bertipe data integer, yang dimana apakah i dan j ini gabungan, apakah gabungan dari i dan j ini, lalu jika salah i dan j sudah sama, maka dia akan men-set. Sini kita akan mendeklarasikan kembali variabel a yang akan menyimpan data dari fungsi find yang berparameter i. Nih. Lalu kita deklarasikan integer variabel b yang bertipe data integer yang akan menyimpan data find ini, fungsi find yang berparameter j. Lalu array a ini, array yang bersejumlah a ini akan menyimpan data dari b. Jadi berapa jumlah a ini? Jadi isi dari A ini akan berisi data B ini. Lalu kita akan menemukan sebuah MST menggunakan algoritma Kruskal. Yang dimana pertama kita buat dulu fungsinya, fungsi algoritma Kruskalnya yang berparameter variable cost, yang dimana ini merupakan array 2 dimensi yang bertipe data integer. Lalu kita deklarasikan variabel min cost yang dimana untuk awalnya kita buat dulu MST-nya ini 0. Kenapa 0? Karena pada tahapan yang pertama itu belum ada kita temukan berapa yang minimum karena kita masih dalam proses mencarinya. Otomatis dia akan berisikan 0 terlebih dahulu. Lalu kita inisialisasi set dari set yang terputus-putus. Jadi sini kita akan mencari yang mana nih bobot yang paling minimumnya. Lalu di sini kita ada buat perulangan for yang dimana for ini in ini sama dengan 0, awalnya 0, lalu ini yang lebih kecil dari v, lebih kecil dari vertexnya, lalu i++, yang dimana akan menyimpan parent array dari yang berisi yang berjumlah sejumlah i ini akan menyimpan data dari i. Lalu di sini kita akan mencari berat minimum 1 per 1. Nah, jadi kita akan mencarinya sesuai dengan jumlah vertex dikurang 1, teman-teman. Jadi jumlah ini tadi 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5 dikurang 1. Jadi ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kenapa? Kalau misalnya titik-titiknya ini ada 5, tentu penghubung antara titik-titik ini ada 4 nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 5, teman-teman. Nah, jadi ini akan jumlah ini nih akan mengulang V dikurang 1. Nah, jika minimum ini sama dengan INV atau isi dari ini vertexnya, maka A akan kurang dari 1 dan B kurang dari 1. Di mana akan mengulang lagi in I itu sama dengan 0, lalu ini akan kurang dari 1 dan I plus akan menyebelahkan ini berulang kali. Sejumlah V kurang dari V-nya. Lalu akan mengulang kembali ya teman-teman, karena di sini kan array-nya 2 dimensi, otomatis dia akan mengulang 2 kali. Lalu di sini kita mengulang lagi in J, yang dimana J ini sama dengan 0, lalu J ini kurang dari V dan J plus. Lalu di sini kita akan, jika find ini tidak sama dengan find J, dan nilai dari array 2 dimensi ini kecil dari min, maka nilai minimumnya akan menyimpan data array dari, maka dia itulah yang terkecilnya. Dan ini teman-teman ingat, tidak boleh membentuk sebuah sirkuit. Sirkuit itu yang gimana? Yang ini, yang saling berhubungan. Jadi tidak boleh berhubungan, dia harus terputus salah satunya. Misalnya ini yang kita putuskan, yang ini atau yang gimana. Nah, jadi dia akan mengulang terus hingga V dikurang 1 atau 4 kali, sesuai banyaknya simpul yang ada. Oke, jadi setelah itu, di sini nih dia akan mencari yang mana nih bobot yang paling minimumnya. Yang paling minimumnya dari minimum. Lalu dia akan mencari dari yang terkecil hingga yang terbesar atau ascending ya teman-teman. Lalu di sini union yang berparameter AB ini akan mengeluarkan ini akan mengeluarkan inputnya ya teman-teman. Lalu min cost-nya lebih sama dengan min. Dia akan mengeluarkan juga sistem outprint akan mencetak minimum cost sesuai dengan nilai min cost-nya ini tadi. Lalu di sini kita akan membuat method main, yang dimana kita akan membuat array, isi dari array-nya nih teman-teman. Jadi ini dia INV atau 0 ini, dia memiliki hubungan dengan memiliki bobot dia ke 1 ini 2, dan juga 0 ke 3 ini memiliki bobot 6. Jadi 0 ini memiliki bobot 2 dan 6. Lalu selanjutnya ini, yang 1 ini dia memiliki simpul ke 0 atau jarak ke 0 ini yang berbobot 2. Lalu 1 ini juga memiliki jarak kedua ini yakni 3. Juga ada yang bertetanggaan dengan yang 8 ini, 1 ke 8 ini. Ya, 1 ke 3 ini 8 bobotnya. Lalu dari 1 ini juga memiliki simpul lain keempat, yakni berbobot 5, dan seterusnya. Hingga 2 ini keempat, yakni 7, lalu 2 ke 1 ini ada 3, nih, 3 dan 7, dan seterusnya. Lalu di sini kita akan mencetak solusinya, mencetak solusi dari Kruskal tersebut. Kita akan memanggil Kruskalnya tadi teman-teman. Lalu jika kita jalankan,
Nah, ini jika kita jalankan, maka edge-nya ini yang pertama, yakni dari 0 ke 1 yang berbobot 2, nih, 0 ke 1 yang berbobotnya 2. Jadi inilah bobot yang paling minimum yang pertama. Lalu yang kedua, jembatan yang kedua, yakni 1 ke 2. 1 ke 2, yakni bobotnya 3. Lalu yang selanjutnya yakni 1 yang kedua, 1 ke 4. 1 ke 4 yang bobotnya 5. Lalu yang terakhir yakni dari 0 ke 3 yang bobotnya 6. Jadi di sini ada 0 ke 1, lalu dari 1 ini ke 2, lalu kan kita udah dapat nih dari 0 ke 1. Nah, lalu simpul mana lagi yang berdekatan dengan 1, yang berdekatan dengan 1. Lalu ada nih 1 ke 2, dia berhubungan, tidak boleh putus. 1 ke 2 nih bobotnya 3. Lalu dari 2 ini mana lagi nih yang bertetanggaan. Lalu ternyata jika 2 ini 7, maka dia besar nilainya. Kita cari yang di 1. Ternyata 1 ke 4 ini memiliki bobotnya 5, sehingga ini yang paling rendah selanjutnya. Jadi dia akan mencari dari yang terendah hingga yang tertinggi. Tapi tidak boleh membentuk suatu sirkuit. Lalu dari 2 ini dia akan tadi udah ya teman-teman 1 ke 4, lalu dari sini 0, kita kan tadi 1 ini udah, 2 udah, 2 ini tidak kita ambil yang berdekatannya karena dia memiliki bobot yang tinggi. Dari 1 ini kita ambil 5 karena ini yang paling rendah selanjutnya di antara 2, 3, lalu 5. Lalu 0. 0 ini berdekatan dengan 2 dan 6. 2 ini udah kita ambil sebelumnya, tinggal 0 ke 3 yakni bobotnya 6. Jadi kita dapat minimum spending tree-nya yakni ada 01, 1 ke 2, 1 ke 4, dan 0 ke 3 yang berjumlah 16. Jadi jika kita jumlahkan semuanya ini, 2, 3, 5, 6 akan berjumlah 16. Maka minimum spending tree-nya akan berjumlah dengan 16. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1, mohon maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.